where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room, I will make room for you. Whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. We surrender, we surrender. We surrender, we surrender. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down,
You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 29 Oktober 2023. Bapak Ibu, hari ini kita akan menutup seluruh rangkaian seri khotbah belajar dari kitab Amsal karena minggu depan tanpa terasa kita masuk dalam bulan Thanksgiving. Dan untuk menutup seri khotbah kitab Amsal ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Amsal pasal 15 ayat 13 sampai 23 di bawah satu tema rahasia hidup senang dan rahasia hidup menang dari stres. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukurkan hari ini kami ada waktu lagi untuk belajar dari firman-Mu, mendengarkan suara melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih, kami sudah banyak belajar selama 2 bulan ini, bulan September, bulan Oktober. Kami banyak belajar dari firman-Mu, khususnya dari kitab Amsal, dari surat-surat atau tulisan Salomo. Bagaimana kami harus hidup bijak, bijaksana, wise di tengah dunia ini. Bagaimana kami harus hidup terus dalam ketaatan kepada firman-Mu, kepada perintah-Mu, sehingga kami bisa menikmati hidup ini. Kami bisa terus hidup dalam ketaatan dan juga menjaga kekudusan hidup kami. Dan mengakhiri seri khotbah ini, kiranya firman Tuhan di bawah tema rahasia hidup senang dan menang dari stres, dari Amsal pasal 15, yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, juga menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti atau mendengarkan firman Tuhan ini, khususnya di tengah tiap-tiap pergumulan hidup, tekanan yang mereka sedang hadapi mungkin hari ini. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada pertanyaan buat kita. Ya, menurut Bapak Ibu, kira-kira pada zaman sekarang ini, peristiwa atau kejadian apa dalam hidup kita yang kalau terjadi itu membuat kita benar-benar resah, benar-benar marah, benar-benar panik, bahkan sampai bisa merampas rasa kesenangan, rasa happy, rasa sukacita kita? Apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu setuju dengan saya atau tidak. Tapi bagi saya, satu kejadian yang bisa benar-benar merampas rasa happy manusia, sukacita kita pada zaman sekarang apa itu? Kalau WiFi putus. Kalau koneksi internet kita, nggak usah putus Bapak Ibu, lelet dalam bahasa Indonesia atau slow. Bapak Ibu, saya yakin ini sekarang benar-benar bisa merampas rasa happy kita. Kenapa? Karena memang kita sudah hidup dengan teknologi, dengan komputer, dengan handphone dan lain sebagainya. Coba tanya anak-anak kita Bapak Ibu. Mereka bisa ngomel luar biasa kalau berada di satu tempat dan ternyata tidak ada wifi di situ. Atau mereka lagi sibuk dengan game mereka, tiba-tiba wifi-nya putus atau wifi-nya slow Bapak Ibu. Benar nggak? Boleh setuju, boleh tidak. Tapi pertanyaan Bapak Ibu, apa sebenarnya internet itu? Apa itu wifi? Di mana wifi itu? Di mana internet? Seperti apa bentuknya? Bapak Ibu, terkadang kita harus jujur, kita sudah tidak menyadari bahwa sumber rasa happy kita pada zaman sekarang terletak pada koneksi internet kita. Terkadang kita tidak sadari betapa pentingnya hal itu dalam hidup kita sampai ketika dia itu hilang, Bapak Ibu. Ya, tapi menarik, ada hasil survei yang lain yang lebih menarik yang dijelaskan oleh seorang profesor dari Harvard, Arthur C. Brooks, yang berspesialisasi memang dalam khusus studi atau belajar tentang yang namanya kebahagiaan. Dalam wawancaranya dengan Harvard Business Review baru-baru ini, Brooks katakan satu kalimat menarik tentang kebahagiaan. Dia katakan begini, kebahagiaan mulai berubah menjadi semacam perasaan tidak enak dan mulai sedikit menurun kira-kira pada akhir tahun 80-an. Awal tahun 90-an, namun kemudian mengalami penurunan yang sangat besar ketika sosial media hadir. Sosial media adalah bencana besar bagi kebahagiaan. Masalah sosial media sebenarnya banyak sekali berhubungan dengan ilmu saraf kalau mau diakui, jika mau diteliti secara mendalam katanya. Misalnya, semua orang tahu bahwa ketika mereka mulai bosan atau kesepian dan mereka mulai melihat perangkat komputer atau ponsel mereka sebenarnya bukannya makin happy. Tidak, mereka akan menjadi semakin bosan dan semakin kesepian. Dan Bapak Ibu, hal ini menurut Brooks merupakan sebuah permasalahan besar, khususnya generasi muda sekarang. Tambah lagi kemudian kata Brooks, virus corona muncul. Dan ini adalah peristiwa yang paling dahsyat menghantam kebahagiaan manusia yang pernah kita saksikan dalam waktu cukup lama di dunia ini. Biasanya sekitar 30% orang akan mengatakan bahwa mereka akan sangat bahagia dengan kehidupan mereka, dan 15% akan mengatakan bahwa mereka tidak bahagia. Sisanya berada di tengah, kata Brooks. Sekarang dengan kehadiran sosial media, terbalik. Sekitar 30% orang merasa tidak happy,
dan 15% sangat senang pada masa-masa pandemik. Bapak Ibu, apa jawaban dari semua ini? Apa sesungguhnya rahasia sebuah kebahagiaan? Menarik Bapak Ibu, karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Memberikan kita kunci rahasia untuk hidup bahagia, senang, menang dari stres. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya, baca di rumah. Saya tidak akan baca semua bagian firman Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat saja sebagai pembuka. Amsal pasal 13. Saya baca Amsal 15 ayat 13 Bapak Ibu. Amsal 15 ayat 13, demikian firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Tapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya adalah berpesta. Tapi Bapak Ibu lihat ayat-ayat selanjutnya. Perhatikan beberapa kata ini yang kita baca dalam beberapa ayat tadi. Kesedihan, penderitaan, masalah, pergumulan, kebencian, perselisihan, kekecewaan. Salomo sebagai penulis Amsal ini ingin mengangkat ke permukaan dan memberitahukan kita satu hal. Ada satu fakta yang tidak bisa kita hindari selama kita hidup dalam dunia ini. Hidup manusia penuh dengan penderitaan, stres, dan tekanan. Baca Mazmur 90 ayat 10. Kalau mau jujur, saya tanya satu-satu Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Siapa yang nggak stres? Siapa yang tidak ada pergumulan, tidak ada tekanan? Dan Bapak Ibu, menurut American Psychological Association, kerjaan, uang, dan ekonomi adalah penyebab tertinggi terbesar orang Amerika itu stres. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu di Indonesia, ya. Tapi Bapak Ibu, stres dan tekanan tadi, jika kita tidak cari jalan keluarnya, bahaya. Dapat menimbulkan bahaya besar baik dalam hidup kita secara pribadi, keluarga, pekerjaan, maupun dalam gereja. Kondisi ini seperti jika kita meniup balon atau mengencangkan tali string gitar, diputar, bes, putus. Seperti balon, ditiup, bak, pecah. Jika diteruskan akan pecah dan putus, kira-kira begitu. Demikian juga dengan stres dan tekanan hidup. Jika kita tidak bisa menang dan melewatinya, maka lahirlah yang namanya kesedihan, penderitaan, kebencian, perselisihan, depresi berkepanjangan, dan lain sebagainya. Tapi Salomo memberikan kita beberapa rahasia dari ayat-ayat yang dalam Amsal pasal 15 ayat 13 sampai 23 tadi Bapak Ibu. Selain mengangkat fakta mengenai stres dan tekanan, Salomo juga melalui ayat-ayat firman Tuhan dalam Amsal pasal 15 tadi memberikan kepada kita beberapa kunci rahasia untuk dapat menang dalam melawan, melepaskan diri kita dan rumah tangga kita dari semua stres dan tekanan yang sedang menghadang menekan keluarga kita. Yang pertama, sederhana. Ayat 13, 15, pasal 17 ayat 22. Hati gembira. Alias apa Bapak Ibu? Tertawalah. Bapak Ibu stres sekarang, milikilah hati yang gembira. Tertawalah. Tertawa itu karunia Bapak Ibu. Banyak orang sulit bahkan tidak mampu tertawa lagi saat-saat ini. Saya tahu. Tapi tertawa memang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melepaskan diri dari ketegangan dan menjaga jiwa kita dari kehancuran di tengah rusaknya dunia berdosa ini. Salomo sudah pasti Bapak Ibu pasti sudah banyak makan garam mengenai hidup seperti ini. Dan saya percaya Salomo pastilah tipe orang yang santai dan seorang penggembira yang senang tertawa. Makanya dia berikan rahasia ini. Mungkin dia juga seorang pelawak. Salomo tahu bahwa tertawa itu memang diciptakan Tuhan untuk kita pakai dalam menjaga hidup kita agar tetap sehat dan tidak secara fisik tapi juga secara emosional. Dalam dunia kedokteran, masa kini juga telah membuktikan bahwa ketika kita tertawa, maka enzim-enzim dan semua zat-zat kimiawi dalam tubuh kita diproduksi oleh otak kita menuju semua organ-organ penting dalam tubuh kita. Salah satu majalah tentang kesehatan Bapak Ibu pernah menuliskan sebuah artikel mengenai dampak dari tertawa. Disebutkan begini, para ilmuwan telah mempelajari efek tawa pada manusia dan telah menemukan antara lain bahwa tertawa memiliki efek mendalam dan seketika pada hampir setiap organ terpenting dari tubuh manusia. Ya, tertawa mengurangi ketegangan yang tidak sehat, melemaskan jaringan, melatih organ yang paling penting. Tertawa bahkan ketika dipaksa menghasilkan efek menguntungkan pada kita, baik secara mental dan fisik. Jadi, lain kali Bapak Ibu, kalau gugup, gelisah, stres, tertawalah. Tapi jangan tertawa sendiri dan jangan kebanyakan. Kalau tertawa sendiri, lain lagi artinya Bapak Ibu. Sekali lagi, hati gembira, tertawa kalau Bapak Ibu mau menang dari stres. Kedua, ayat 16, ayat 17, memupuk rasa puas, bersyukurlah. Kita akan masuk dalam bulan Thanksgiving. Rasa tidak puas itu Bapak Ibu seperti sedang berada di atas treadmill menurut saya. Kalau saya boleh pakai kata istilah treadmill materialism. Tidak akan pernah membawa kita kemana-mana. Bapak Ibu pasti familiar kan dengan treadmill? Coba di treadmill, naik treadmill. Sampai kemana?
Nggak kemana-mana, tetap di situ. Rumah mewah, mobil bagus, uang banyak. Perlu, penting, senang kalau kita punya. Tapi apa artinya kalau tidak membawa kita atau kita tidak bahagia, Bapak Ibu? Tidak akan bawa kita kemana-mana. Tidak ada artinya. Rasa bahagia tidak akan pernah terbeli dengan semua itu, dengan berapapun harta yang kita punya. Bahagia hanya datang dari rasa cukup, bukan dari rasa tidak puas dan selalu ingin lebih dan lebih. Saya tahu banyak orang harus bekerja keras, Bapak Ibu, untuk mencari nafkah, menghabiskan waktu berjam-jam di luar rumah demi pemenuhan kebutuhan. Itu tidak masalah, tidak salah. Tapi saya di sini sedang berbicara bagaimana caranya kita mencari nafkah. Saya tidak berbicara tentang bagaimana caranya kita mencari nafkah. Saya sedang berbicara tentang bagaimana kita membangun dasar sebuah keluarga, yaitu rasa bahagia. Banyak orang kerja keras menghabiskan waktu di luar rumah hanya memang untuk melunasi barang-barang yang sudah mereka beli. Membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Padahal seharusnya waktu yang ada bisa mereka pakai untuk bersama dengan istri, suami, anak-anak, dan lain sebagainya. Kuncinya apa? Rasa puas, bersyukur. Kenapa kita nggak bisa happy? Karena kita ingin lebih, tidak pernah puas. Tapi kalau kita puas dengan apa yang Tuhan berikan, dan kita selalu bersyukur, happy Bapak Ibu, hilang stres. Ketiga, redamlah kemarahan alias sabarlah. Ayat 18. Salomo dalam tulisannya banyak memperingatkan kepada kita bahaya dan dampak yang berbahaya dari kemarahan. Menurut Salomo, satu-satunya jalan untuk mengontrol kemarahan adalah kuasai mulut, kuasai lidah kita. Tidak ada yang dapat mengurangi stres dan ketegangan di rumah seperti kalau kita mengontrol kata-kata kita sendiri, Bapak Ibu. Ketika kita rasanya ingin marah atau merasa kesal hati terhadap seseorang atau sesuatu, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah tutup mulut. Firman Tuhan katakan, boleh marah tapi jangan sampai berbuat dosa. Marahlah dengan cara yang benar, terhadap hal yang benar. Lebih baik kita marah to the point jika kita merasa seseorang melakukan sesuatu yang tidak benar, walaupun dengan resiko dimusuhi, daripada diam. Hati-hati dengan marah diam, Bapak Ibu, ini lebih berbahaya. Tapi hati-hati juga lebih baik kita marah dengan terbuka daripada kita menceritakan kejelekan atau ketidakpuasan kita di belakang orang tersebut. Ini lebih menyakitkan. Ini dosa berganda namanya. Kita marah tapi kita juga gosip dan fitnah. Ini dapat merusak rumah tangga dan persekutuan, tapi juga merusak diri kita sendiri. Kemarahan yang didasari oleh kejujuran dan ketulusan jauh lebih baik daripada seolah-olah dapat meredam kemarahan, tapi sebenarnya kemarahan yang dipendam tapi dikompensasikan dengan cara yang lain yang justru lebih buruk. Bapak Ibu, terkadang kita katakan bahwa dalam situasi tertentu atau situasi yang sudah menjadi panas, kita seringkali katakan begini, saya nggak bisa lagi mengontrol kemarahan saya. Aduh, inilah saya nggak bisa. Tapi Bapak Ibu mungkin kalau jemaat sudah sering tahu, saya sering pakai contoh ini yang sangat sederhana. Coba Bapak Ibu perhatikan istri atau ibu-ibu. Kalau dia sedang marah sama suaminya, atau dia sedang marah sama anak-anaknya, kemudian coba Bapak Ibu telepon atau telepon bunyi. Biasanya tidak mungkin ada ibu-ibu yang lagi marah sama anak, lagi marah sama suami, terus tiba-tiba telepon bunyi dan bilang, siapa? Saya lagi marah, siapa ini yang telepon? Nah, biasanya Bapak Ibu lihat, marah sedemikian rupa, waktu ditelepon langsung, halo, siapa? Dari mana ini? Iya, gitu. Apa artinya Bapak Ibu? Berarti bisa dikontrol. Bukan salah sekali kalau kita bilang tidak bisa dikontrol. Sehingga mau hilang dari stres, mau happy Bapak Ibu, redamlah kemarahan alias sabarlah. Yang pertama tertawa, happy, hati gembira. Rasa puas, bersyukur. Yang ketiga, redam kemarahan alias sabar. Keempat, berjalanlah dalam hikmat Tuhan alias atau dengan kata lain, taatilah firman-Nya. Bapak Ibu bisa lihat ayat 21 dan 23. Yang pasti, Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan. Jika rumah tangga kita ditandai dengan kekacauan, kita harus mengerti bahwa Allah tidak ada di situ. Percekcokan, ketegangan terjadi ketika ada kekacauan. Semua ini akan terjadi dalam rumah kita, dalam persekutuan kita, jika kita semua tidak berada pada halaman yang sama, tidak berada pada aturan main yang sama, tidak berada pada visi misi yang sama. Alhasil, yang terjadi adalah tidak adanya persatuan dan harmoni. Yang terjadi sebaliknya, perpecahan, perselisihan, ketegangan, dan stres. Masalah pasti akan muncul setiap hari, itu normal Bapak Ibu. Wajar, tapi jika kita berhikmat, maka kita tidak akan menyerang masalah yang datang dalam rumah tangga atau persekutuan kita bersama-sama dalam kesatuan. Karena kita berhenti untuk menyerang satu dengan yang lain. Coba kita perhatikan pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7, 24-27. Pelajaran apa yang Tuhan Yesus sedang berikan kepada kita melalui perumpamaan ini? Kita semua dapat memilih membangun rumah di atas fondasi yang mana? Batu atau pasir? Membangun rumah tangga kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, ataukah di atas pasir-pasir kekhawatiran, pasir-pasir ketiadaan iman, pasir-pasir dengan fondasi keinginan untuk menjadi kaya, dengan dasar cinta uang,
dengan filosofi-filosofi dunia yang rapuh dan mudah saja diterbangkan angin dan menghancurkan rumah tangga dan persekutuan kita. Jika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai fondasi rumah tangga persekutuan kita, Bapak Ibu, jika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai fokus yang utama dan pertama, percayalah, firman Tuhan katakan kita akan menang, kita akan kuat menghadapi segala macam badai kehidupan, segala macam tantangan dan tekanan yang berusaha menghancurkan rumah tangga dan juga persekutuan kita. Sehingga Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak dari kitab Amsal, Bapak Ibu. Hari ini kita tutup dengan topik ini. Ingin hidup happy, menang dari stres tekanan? Tertawalah, puaslah dengan apa yang ada, redamlah kemarahan, jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar hidup kita, sebagai pusat dari hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami selama ini 2 bulan kami banyak belajar dari kitab Amsal, dan hari ini menutup bagian seri khotbah kitab Amsal. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Tuhan mengajar kami melalui Amsal pasal 15. Kalau ada di antara Bapak Ibu, di antara kami yang mengikuti ibadah ini, mereka sedang punya pergumulan, tantangan hidup. Bahkan boleh dikatakan mereka sedang stres, mereka tidak tahu harus lari kemana. Kiranya bagian firman Tuhan penutup seri khotbah kitab Amsal hari ini, Amsal pasal 15, kembali berbicara kepada tiap-tiap kami, kepada semua Bapak Ibu. Dan rahasia firman Tuhan ini, hamba berdoa Roh Kudus, mampukanlah, kuatkanlah tiap-tiap kami, supaya kami tidak hanya mendengarkan, menyampaikan, tapi kami semua termasuk hamba bisa menerapkan, melakukan, mengaplikasikan bagian firman Tuhan ini dalam hidup kami. Ketika kami punya pergumulan tantangan, Roh Kudus mampukan kami untuk punya hati yang gembira, tertawa, happy, belajar puas dengan apa yang ada. Tapi kami juga pada saat bersamaan belajar untuk meredam emosi, mengontrol emosi, meredam kemarahan, sehingga tidak menyakiti satu dengan yang lain. Dan tentunya tolong kami bisa menjadikan Engkau Tuhan Yesus sebagai dasar hidup kami, hidup keluarga kami, sebagai pusat dari hidup kami dan rumah tangga, keluarga, gereja, persekutuan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi doa saya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Seperti saya sampaikan di awal tadi, hari ini kita mengakhiri seri khotbah belajar dari kitab Amsal. Dan minggu depan kita sudah masuk bulan Thanksgiving, bulan November. Kita akan masuk dalam seri khotbah yang baru, yaitu tentang ucapan syukur. Selama bulan November kita akan sama-sama belajar dari tiap minggu di bulan November. Kita akan belajar bagaimana caranya atau apa yang firman Tuhan katakan, supaya kami atau kita semua bisa menjadikan pengucapan syukur itu sebagai pola hidup kita, sehingga kita bisa menang, mengalahkan, menumbangkan rasa menggerutu, ngomel, komplain yang sering kali dipakai oleh setan, oleh iblis, sehingga kita tidak memandang Tuhan, tidak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Doa saya, seri bulan November, seri bulan Thanksgiving, sekali lagi berbicara menjadi berkat buat kita semua. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.